Oke. Nah, kita masuk ke demam tifoid, komplikasi demam tifoid dan demam tifoid carrier, Bang. Oke, jadi untuk komplikasi ada banyak ya, Bang, komplikasi dari demam tifoid ini. Jadi pertama komplikasinya kita bedakan dulu. Ada komplikasi yang intestinal dan ada komplikasi yang ekstra intestinal. Nah, kalau yang intestinal, komplikasinya itu perdarahan di usus, perforasi di usus, bisa sampai ileus paralitik atau pankreatitis. Artinya masih di dalam ruang lingkup intestinal. Kalau yang komplikasi ekstra intestinal, ya, dia menyerang kardiovaskular, menyerang sistem peredaran darah, paru-paru, hepatobiliar, ya bisa hepatitis, kolesistitis, bisa menyerang ginjal, bisa mengalami glomerulonefritis, pyelonefritis, sama perinefritis, komplikasi ke tulang, osteomyelitis, sama komplikasi neuropsikiatrik atau kita sebut sebagai tifoid toksik. Nah, untuk yang perdarahan intestinal kan, Bang. Jadi perdarahan terjadi pada Peyer's patch atau plaque Peyer, di mana di situ kan tempat infeksi dari demam tifoid, ya kan? Nah, jadi nanti awalnya akan terbentuk luka atau tukak yang berbentuk lonjong dan memanjang terhadap sumbu usus. Nah, bila lukanya itu menembus lumen usus dan mengenai pembuluh darah, maka terjadilah perdarahan. Selanjutnya, bila tukak tadi menembus dinding usus, maka bisa terjadi perforasi. Ya. Nah, untuk perforasi usus, penderita demam tifoid dengan perforasi akan mengeluhkan nyeri perut yang hebat, terutama di kuadran kanan bawah, karena memang area ilium itu berada ya sekitar, dia kan ilium itu akan berbatasan dengan sikum ya kan, Bang? Jadi dari tengah ke kanan bawah area si ilium. Nah, kemudian akan menyebar ke seluruh perut. Kenapa? Karena terjadi peritonitis di sini, Bang, kan perforasi. Jadi akan terjadi peritonitis. Nah, jadi nanti bisa aja diagnosisnya seperti ini. Peritonitis generalisata et causa perforasi perforasi demam tifoid. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti akan ada tanda-tanda ileus. Ileus apa? Ileus paralitik. Nah, biasanya kan kalau ciri khas dari peritonitis ini perutnya itu peristaltiknya itu silent, tidak terdengar sama sekali, silent abdomen. Nah, bila bising usus melemah, ya bising usus bisa melemah pada 50% penderita dan peka hati terkadang tidak dan gini, Bang. Nanti kan bising ususnya akan melemah, ya kita sebut sebagai paralitik. Kemudian biasanya kalau kita perkusi bagian hati, Bang, yang terdengar suara apa, Bang? Suara peka, ya kan, Bang? Jadi bagian hati itu kan di hipokondrium kanan, di bagian kanan atas perut. Di situ kalau kita perkusi pasti akan terdengar peka. Nah, jadi peka hati itu tidak terdengar atau tidak ditemukan. Kenapa? Karena pada bagian hati terisi udara bebas. Kenapa bisa terisi udara bebas? Karena terjadi perforasi usus di sana. Nah, kemudian tanda-tanda dari perforasi nanti tekanan darahnya turun, ya nadinya cepat, ada bisa shock, kemudian leukositosis yang shift to the left. Nah, kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan foto polos abdomen atau BNO 3 posisi. Dari sini nanti akan dijumpai udara pada rongga peritoneum atau subdiafragma, didapatkan udara bebas di subdiafragma kanan, ya tempat hati tadi. Oke. Kemudian faktor-faktor yang bisa meningkatkan kejadian perforasi. Contoh, dia terkena demam tifoid usianya 20-30 tahun, berarti nanti faktor perforasi semakin meningkat. Lama demam, semakin lama dia demam, maka kemungkinan perforasi juga akan meningkat. Modalitas pengobatan, beratnya penyakit, dan mobilitas penderita. Nah, antibiotik yang kita berikan kalau udah terjadi komplikasi seperti ini, antibiotiknya itu bukan hanya untuk mengobati Salmonella typhi, tapi juga untuk mengatasi kuman yang bersifat anaerobik. Contohnya bisa kita gunakan ya ampicillin intravena untuk demam tifoidnya, kemudian atau bisa juga pakai chloramphenicol,
dikombinasi dengan metronidazole atau chloramphenicol dengan ampicillin propena juga boleh. Kalau memang terbukti ada kuman anaerob, bisa kita kasih gentamicin atau metronidazole. Cairan yang diberikan juga harus cukup dan pasiennya dipuasakan atau dipasang NGT karena akan dijadwalkan untuk dilakukan operasi. Nah, itu yang intraintestinal. Kalau yang ekstraintestinal, kalau yang ya Bang? Kayak mana membedakan ileus obstruktif sama paralitik ya? Ini kan paralitik ya. Kalau obstruktif? Ya. Obstruktif peristaltiknya meningkat sekali sampai nanti terdengar yang namanya metallic sound, Bang. Kalau paralitik peristaltiknya menurun sampai tidak terdengar sama sekali. Oh, oke. Oke, deh. Oke. Jadi ileus ada 2, obstruktif. Jadi kalau dia obstruktif, yang terdengar apa, Bang? Obstruktif itu dia metallic sound. Kalau dia obstruktif yang terdengar metallic sound, ya, suara peristaltiknya. Metallic sound. Kalau paralitik yang terdengar adalah silent abdomen. Tidak terdengar peristaltik sama sekali. Nah, kemudian komplikasi dari hematologi, ya Bang. Pasien dengan demam tifoid ini bisa mengalami DIC, bisa mengalami trombositopeni, ya, karena produksi trombositnya di sumsum tulang yang rendah, kemudian bisa juga akibat rusaknya trombosit, ya Bang, yang dicetuskan oleh sistem retikuloendotelial. Nah, kalau terjadi DIC, maka bisa kita berikan transfusi darah, Bang. Ya, transfusi darah atau transfusi trombosit atau ditambahkan faktor-faktor koagulasi bahkan heparin. Nah, jadi memang kalau dia udah ada DIC, jangan lupa tambahkan heparin. Sama dengan kasus demam berdarah kemarin, Bang. Nah, apa itu hepatitis tifosa? Hepatitis tifosa ini salmonella tipinya itu menyebar sampai ke hati. Ya, jadi nanti hatinya akan membesar, ya, pembengkakan hati ringan atau hepatomegali. Sering dijumpai pada 50% kasus demam tifoid. Jadi untuk membedakan apakah ini hepatitis karena tifoid atau hepatitis karena virus atau karena malaria, nanti bisa kita bedakan dari parameter laboratorium. Kalau perlu langsung kita biopsi lah hatinya. Nah, pada demam tifoid biasanya kenaikan enzim transaminase tidak relevan dengan kenaikan serum bilirubin. Artinya AST, ALT bisa meningkat, tapi serum bilirubinnya normal. Nah, jarang meningkat. Kalau nanti ikut meningkat, kemungkinan itu demam yang terjadi pada leptospirosis yang kita akan bahas setelah ini nanti. Nah, hepatitis tifosa dapat terjadi pada pasien dengan malnutrisi dan pada pasien yang sistem imunnya rendah. Nah, meskipun sangat jarang, komplikasi yang terjadi bisa nanti menjadi komplikasi hepatoensefalopati. Nah, kemudian pankreatitis tifosa, ya, pankreatitis, untuk menegakkan pankreatitis gimana, Bang? Enzim amilase dan lipasenya meningkat. Baru nanti bisa kita tambahkan pemeriksaan USG atau CT scan, itu bisa membantu penegakan diagnosis. Tata laksananya sama seperti pankreatitis pada umumnya, diberikan antibiotik intravena seperti ceftriaxone atau quinolone. Miokarditis, kalau soal untuk miokarditis karena demam tifoid ini jarang, tapi yang jarang keluar. Nah, tapi nanti kita bahas aja sedikit di sini. Kelainan-kelainan pada jantung bisa berupa nyeri dada, bisa sampai gagal jantung kongestif, aritmia atau shock kardiogenik. Memang yang paling sering nanti dia akan menyerang atau merusak miokardium dulu nih. Terjadilah miokarditis. Nah, oke. Nah, ini yang sering keluar. Neuropsychiatric tifoid atau toxic tifoid. Kalau pasiennya datang sudah dengan kesadaran yang delirium, dengan atau tanpa kejang, jadi delirium, kejang, koma, Parkinson, ya, pokoknya kesadarannya menurun atau nanti dia skizofrenia, sitotoksik, mani akut, hipomanik, pokoknya ada gejala neuro, ada gejala psikiatrik,
maka kita sebutlah dia toxic typhoid. Nah, jadi nanti kesadarannya menurun ya Bang, apatis, delirium, somnolen, sopor, bahkan sampai koma, disertai atau tanpa keluhan-keluhan neurologis ya. Kemudian nanti kalau kita periksa cairan otaknya masih dalam batas normal. Oke. Obatnya kalau sudah terjadi toxic typhoid, kita kita berikan antibiotik kombinasi chloramphenicol 4 kali 500 mg ditambah dengan ampicillin 4 kali 1 gram dan dexamethasone. Jadi ada 3 obatnya Bang. Chloramphenicol 4 kali 500 mg, ampicillin 4 kali 1 gram ditambah dexamethasone 3 kali 5 mg. Ya Bang? Sama dexamethasone ya, ada 3 deh ya? Iya. Iya Bang. Nah, kemudian ada demam typhoid carrier. Demam typhoid carrier ini memang patofisiologinya belum jelas kenapa bisa terjadi carrier. Cuman yang penting adalah penegakan diagnostiknya. Menegakkan diagnosis demam typhoid carrier itu adalah orang yang kotorannya atau fesesnya atau urinnya ya, bisa feses bisa urin, terdapat Salmonella typhi tapi nggak ada gejala klinis. Atau pernah dia kena demam tifoid tapi 1 tahun yang lalu. Jadi kalau dibilang dia kena demam tifoid 1 tahun yang lalu, tapi spesiesnya masih ada Salmonella typhi sekarang. Ya, urinnya juga masih ada Salmonella typhi, berarti dia demam tifoid carrier. Oke, ingat ya Bang, demam tifoid carrier tidak menimbulkan gejala asimptomatik. Oke, jadi untuk menegakkannya, menegakkan diagnosis demam tifoid carrier, tidak dijumpai Salmonella typhi pada feses atau urin dan tidak ada tanda klinis ya. Kemudian atau sebelumnya dia sudah pernah demam tifoid tapi 1 tahun yang lalu. Oke. Nah, dinyatakan bukan demam tifoid carrier bila dilakukan biarkan secara acak minimal 6 kali. Kemudian di antara ke-6 pemeriksaan itu ada 1 pemeriksaan yang tidak dijumpai Salmonella typhi-nya. Paham kira-kira Bang? Pernah nih lah. Jadi nanti kan kita 6 kali dia kita cek kultur fesesnya. Di antara 6 itu 1 kulturnya negatif. Kelimanya positif. Berarti itu bukan demam tifoid carrier. Atau yang lain kayak urin atau darah harus feses. Feses atau urin, cuman feses sama cuman feses sama urin yang bisa Bang. Darah nggak bisa. Feses sama Jadi urin aja Bang yang bisa. Sudah 6 kali dicek dia nggak ada, berarti udah sembuh lah dia ya. Gitu kan? Iya. Oke. Iya Bang, berarti bukan demam tifoid carrier. Oke, nah untuk tata laksana demam tifoid carrier, nanti aja tata laksana nanti ada soal biar enggak ini, kita ke soal ini dulu Bang. Kira-kira gimana? Ini diagnosisnya apa Bang? Nomor 6. Abang coba ya, seorang laki-laki berusia 35 tahun datang ke IGD dengan penurunan kesadaran disertai ada kejang, neuro nih, udah terlibat neuro, dan demam. Pada pemeriksaan fisik kesadaran sopor, tekanan darahnya bagus, nadi bagus, pernapasan bagus, suhunya demam, kaku kuduk, tapi negatif. Jantung dan paru tidak ada kelainan. Hasil pemeriksaan laboratorium didapati HB13, hematokrit 40, leukosit bagus, trombosit bagus, IgM anti Salmonella typhi positif 6. Apakah diagnosis pada pasien ini? Bentar ya, Dek. Kita udah ada singgung toxic typhoid nggak? Ini maksudnya kenapa nggak demam typhoid? Yang penurunan yang penurunan kesadaran, dia udah penurunan kesadaran, udah kejang Bang. Apa itu Bang? Dia ada kalau penurunan kesadaran ada penurunan kesadaran, ada kejang, cuman 1 tadi itu Bang. Neuropsikiatrik demam tifoid kan? Atau toxic typhoid. Atau toxic typhoid. Nama lainnya kan toxic typhoid ya Bang. Oh, nama lainnya. Oke. Makanya Abang bingung kenapa nggak ada neuro
Iya. Psikiatri. Iya, iya, iya. Oke, paham Abang Dek. Oke. Paham Abang, paham. Sip. Yang A Iya, ya Bang jawabannya. iya Dek. Lanjut Bang, yang di bawahnya. Seorang laki-laki 36 tahun dibawa keluarganya ke IGD dengan kondisi lemah. Istri pasien menjelaskan bahwa suaminya demam sejak 10 hari yang lalu, disertai mual, muntah, diare 5 kali per hari dalam 2 hari ini. Pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran somnolen, tekanan darahnya 120/90, nadia 80, laju nafas 20, TM-nya 38,8, kaku kuduknya nggak ada, hasil labnya HB bagus, leukosit bagus, trombosit bagus, IgM salmonella 6 positif 6. Terapi apa yang digunakan? Tadi sudah ada 3 obat. Ini masih kena ke neuropsikiatrik kan, karena ada terjadi penurunan kesadaran kan. Jadi dia ada 3 Ya, obatnya nih, DX-nya ampicillin, karena clorampril, somnolen ya Bang. toxic typhoid. Kombinasi 3 obat jadi ampicillin, chloramphenicol, dan ada dexamethasone. Betul itu Ento. Setuju Abang. Oke, sip. Sip, mantap Bang. Ini Bang. Coba Abang lihat, seorang laki-laki berusia 52 tahun dibawa ke IGD dengan udah jelas penurunan kesadaran. Ada kejang pula, udah jelas berarti diagnosanya neuropsikiatrik atau toxic typhoid. Jadi obatnya sama kayak tadi juga 3 ya Dek. Kombinasi chloramphenicol 4x500, ampicillin 4x1, dan dexamethasone Dek. Cuma itu pula C, berarti C betul. Oke, sip. Ini Bang. Kalau ini seorang wanita datang ke IGD diantar keluarga dengan keluhan utama demam sejak 9 hari yang lalu. Riwayat BAB encer sejak 3 hari yang lalu, kadang disertai darah. Pasien juga mengeluh lemas dan nyeri perut yang semakin hebat sejak tadi pagi. Pasien nampak mengantuk, udah somnolen berarti ini ya, toxic typhoid ini. Dari pemeriksaan fisik udah shock, nadinya cepat, RR agak meningkat, suhu panas, konjungtiva pucat, abdomennya distensi deh. Berarti ini kan udah arah ke ileus paralitik ya, dan akral dingin. Dari pemeriksaan laboratorium didapatkan HB rendah, normokom nomositer, leukosit bagus, platelet bagus, tuberkulosis positif. Faktor risiko terjadi komplikasi pada kasus di atas adalah kecuali, maksudnya faktor risiko terjadi komplikasi pada di atas adalah lama demam. Ini kan betul, diagnosisnya perforasi usus. Berarti dia betul, peritonitis. ya. Jadi tadi kan ada faktor-faktor yang memberatkan kan Bang? Iya deh. Apa aja faktor yang memperberat? Yang Faktor kecuali yang ditanya Bang. faktor yang memperberat peritonitisnya gitu. Iya. Faktor yang bisa mencetuskan perforasi usus apa aja tadi Bang? Lama demam, tadi kan semakin Betul. lama demam semakin bisa dia Sering. pengobatan. Kalau obatnya nggak baik itu bisa menyebabkan perforasi usus. Betul. Beratnya penyakit bisa. lebih bagus, lebih paten Mobilitas lagi. penderita artinya Mobilitas pasien kan harusnya pasien demam tifoid ini harusnya dia bed rest, tirah baring, tapi dia nggak tirah baring, dia masih aja beraktivitas ya. Nah, ini bisa meningkatkan perforasi usus. Kalau usia tadi Bang, berapa usia yang di sini yang disebutkan tadi? Sering terjadi pada usia 20 sampai 30 tahun. 20 sampai 30 muda ya berarti ya. Ada tadi ya? 20 sampai 30 tahun. Kayaknya mana dia, Dek? Oh iya tuh ada 20 sampai 30 yang ini dia, warna kuning. Ada. Modalitas pengobatan pada penyakit. Oh iya. Buku kali ya bacaannya ya. Sekali di buku ya, Dek. Buku IPD kali ya. Iya, Bang. Kan buku IPD kamu ambilnya kan? Iya, Bang, buku IPD. Oke, sip. Nah, kalau ini Bang? Mana
Manakah pernyataan di bawah Yang nomor yang 51. manakah pernyataan yang di bawah yang benar tentang typhoid carrier? Oke. Seorang yang kotorannya mengandung salmonella typhi setelah 6 bulan pasca demam tifoid tanpa disertai gejala klinis. Seorang yang kotorannya mengandung simit setelah 6 bulan. Bentar ya. Seseorang yang kotorannya mengandung salmonella typhi setelah 6 bulan pasca demam tifoid tanpa disertai gejala klinis. Coba yang A kita keep ya, Dek ya. A kita keep. Seorang yang kotorannya mengandung salmonella typhi setelah 6 bulan pasca demam tifoid disertai gejala klinis. Bola salah, Dek. Karena ada gejala klinis itu salah. Seorang yang kotorannya mengandung salmonella typhi setelah 1 tahun pasca demam tifoid disertai cantik pun salah karena ada gejala klinis. Seorang yang kotorannya mengandung salmonella typhi setelah 1 tahun pasca demam tanpa D kita simpan dulu. Seorang yang kotoran mengandung salmonella typhi setelah 1 tahun pasca demam typhi dengan salah ya, nggak boleh ada gejala klinis, yang harus tanpa gejala klinis. Abang kok ragu antara A sama D? Bedanya A itu 6 bulan, yang D 1 tahun, Dek. Abang agak lupa. Nah, Satu cut ya off-nya berarti ya. tadi kan Bang. Jadi 1 tahun. Jadi kan definisi demam typhoid carrier ini gini. Dijumpai kuman di kultur feses atau urin, tapi pasiennya tidak ada gejala klinis asimptomatik. Atau dia ada riwayat demam tifoid, ya pasca dia udah sebelumnya pernah riwayat demam tifoid 1 tahun sebelumnya. Jadi demam 1 tahun pasca demam tifoid. Cut off-nya 1 tahun ya Bang, bukan 6 bulan. Makanya jawabannya lebih ke dodol. Oke, ini yang dicek 6 kali kan, Dek? Terus kita bahas 6 kali harus. Oh, tadi apa tuh yang kalau 6 kali dicek? Kemudian dia kita cross check. Nah, di sini bisa kita cek ulang. Cek ulang sebanyak 6 kali. Sebanyak 6 kali. Jika di antara ke-6 ini kita lihat ada yang hasil kulturnya negatif, artinya negatif salmonella typhi, hasil kulturnya negatif, berarti pasiennya bukan demam typhoid carrier. Bukan demam typhoid carrier. Salah satu saja ya, Dek ya. Berarti kalau mesti harus ada 6 kali pemeriksaan dan itu harus positif baru dibilang typhoid carrier ya. Berarti kalau seandainya pemeriksaan pertama sampai ketiga dia positif, keempat negatif, 5, 6 positif, itu berarti belum typhoid carrier ya. Harus 6 kali kan dia positif baru dibilang typhoid carrier kan. Oh, oke, paham Bang. Jadi itu dia maksudnya Bang. Begini. Itu kita mau cek ulang. Jadi istilahnya dia udah tegak nih demam tifoid, tapi kita mau cross check lagi lah 6 kali kita secara acak waktunya. Misalnya hari ini kita kultur, 2 hari lagi kita kultur, 5 hari lagi kita kultur, sampai 6 kali kita kultur. Di antara ke-6 itu dia ada yang negatif, ya berarti dia bukan demam tifoid carrier. Oke? Bisa Bang? Bisa Dek. Jadi untuk mentata laksana demam tifoid carrier, kita bisa lihat pasiennya ada nggak kolesistitis. Ya. Kalau tanpa kolesistitis, artinya bukan kolesistitis Bang, kolelitiasis, batu empedu. Kalau nggak ada kolelitiasis, obatnya cukup ampicillin 100 mg per kilogram per hari tambah probenecid aja. Ya. Atau ya ini sama nih. Atau pakai amoxicillin, dosisnya sama, beda obat aja. Atau yang ketiga pakai cotrimoxazole 2 tablet 2 kali sehari. Ya berarti nanti 960 mg 2 kali sehari. Oh, 2 kali 960 ya. Karena 1 tabletnya itu 480 dia Bang. 1 tabletnya 480. Tapi kalau ada kolelitiasis ya obatnya kurang lebih sama tapi ditambah dengan kolesistektomi Bang. Kolesistektomi tambah regimen tersebut di atas selama 28 hari. Ya.
kesembuhan 80% atau kolesistektomi tambah salah satu regimen di atas. Jadi kolesistektomi tambah ini boleh, tambah salah satu dari regimen di atas ini boleh, atau kolesistektomi tambah golongan quinolone, ciprofloxacin 2 kali 7,5 atau norfloxacin 2 kali 400. Kalau disertai dengan infeksi skistosoma hematobium, memang sering ya disertai skistosoma hematobium pada traktus urinarius, karena skistosoma hematobium dia bisa menyebabkan hematuri. Oke. Jadi kita kasihlah obat-obat anti skistosomanya, praziquantel 40 mg per kilogram dosis tunggal atau metrifonat ya dan lain-lain. Oke. Jadi ini jawabannya mana, Bang? Seorang pasien laki-laki 35 tahun datang ke poli penyakit dalam untuk memeriksakan kesehatannya dan mengkonfirmasi hasil lab yang diperiksanya sendiri. Saat ini tidak ada keluhan, tanda vital dan hemodinamis dalam batas normal, pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan, pada pasien memiliki riwayat tifus 1 tahun yang lalu, udah 1 tahun deh, dan hanya berobat jalan. Riwayat DM hipertensi jantung tidak ada. Pasien membawa hasil lab, dibawakan HB-nya 13, hematokrit bagus, leukositnya bagus, trombositnya bagus, spesies ditemukan Salmonella typhi. USG abdomen dikatakan polylithiasis. Tata laksana pada pasien tersebut adalah karena sudah ada polylithiasis harus kita lakukan kolesistektomi deh. Ditambah obat yang di sebelumnya di atasnya itu ampicillin, probenecid sama cipro ya. Karena kolelitiasis. Ya, tadi dia ada 3 kategori kan, kalau dengan kolelitiasis ya, atau sip. tanpa kolelitiasis. Ya Bang. Coba kata sebentar deh, yang tadi ada kolesistektomi tadi, coba agak kearahkan kata sedikit bentar. Bentar Bang. Bentar Bang. Iya. Kemana? Ke sini Bang. Coba yang di kanan ini, pemberian antibiotik demam tifoid tanpa dan berarti kalau tanpa tetap ampicillin, amoxicillin sama Kotri ya kan Dek. Kalau dengan kolelistectomy, dia dengan kolelitiasis ya. Berarti kolelitiasis mungkin ada di soal itu dibuat ya tahap dengan gitu, atau mungkin kalau ada gambaran USG ya gitu-gitulah ya. Kalau kolelitiasis ini karena dibuat. Kan dia baik soalnya itu dia buat. Maksudnya gitu. Gimana Bang? Maksudnya di USG lah ya, dijumpain kolelitiasis gitu ya. Kayak soal kita nih gini ya. Oh oke. Kalau yang tadi tuh Dek, yang mesti kita kasih praziquantel itu kayak mana settingan soalnya tuh ya kira-kira? Itu nanti berarti disertai gejala skistosoma. Nanti kita bahas gejala skistosoma itu hematuri dia Bang, ada hematurinya. Oke. Ya udah deh. Paham Abang. Dari USG-nya nanti bukan dari USG, dari pemeriksaan urinnya ada hematuri, baru dari pemeriksaan fesesnya nanti dijumpai juga ada telur skistosoma. Telur skistosoma yang hematobium nanti kan, kalau hematobium itu dia terminal spine bentuk telurnya. Apa itu? Terminal nanti kita bahas. Oke. Terminal spine yang durinya nanti di tengah kayak gini. Nanti kita bahas. Oke, nanti di masuk ke cacing-cacing kita bahas. Oke, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Alhamdulillah Dek. Udah ngerti ya Bang di sini. Di sini tidak ada keluhan ya Bang, kata kuncinya berarti dia asimptomatik. Asimptomatik berarti dia carrier dengan keluhan keadaan yang memperberatnya adalah batu. Kolelitiasis. Oke, kalau nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sebenarnya kemarin kan janjinya mau demam tifoid, demam malaria ya Bang. Nah, tapi di sini kita
Kita jadinya ke ini aja dulu. Ke bentar ya, Bang. Boleh deh, boleh deh. Kita dulu ya, Bang. Abang ikut aja. Malarianya nanti menyusul besok. Udah ada bahannya tuh kira-kira malarianya. Kalau soalnya mungkin udah ada ya dari Malaria ada bahannya. dari infeksi itu ya. Soalnya ada. Oke, ntar ya, Bang. Abang rasa lebih efektif lah kayak gini, Dek. Jadi Abang kan udah kasih soalnya, kita bahas sesuai dengan konsensus ataupun dengan IPD. Jadi betul-betul dari IPD semua kan jawabannya itu kan. Kayak tadi gitu kan. Kayak mana tadi yang tadi tuh Iya, soalnya Bang. memang betul-betul dari buku, dari buku IPD gitu kan. Jadi betul-betul harus kita Oke. baca memang. Kita lanjut ya, Bang. Iya, Dek. Nah, di sini kita masuk ke leptospirosis. Oke. Nah, jadi secara definisi leptospirosis itu apa? Leptospirosis itu demam yang disebabkan oleh zoonosis. Zoonosis ini artinya bakteri yang penularannya dari binatang. Ya, kalau kita lihat bakterinya itu si Leptospira interrogans dia, Bang. Namanya. Tapi sebenarnya nanti ada banyak spesies serotype yang lain. Nanti kita bahas ada apa aja serotype dari Leptospira interrogans. Jadi yang menemukan penyakit ini dulu nama penemunya itu si Wales, ya. Makanya ada Wales disease. Wales disease ini adalah leptospirosis berat. Jadi leptospirosis ringan itu tanpa ikterik, leptospirosis berat dia nanti dengan ikterik. Nanti kita bahas, ya. Apa aja gejala dari leptospirosis berat atau Wales disease. Nah, secara etiologi leptospirosis ini kan disebabkan tadi oleh genus Leptospira. Dia masuk ke dalam family Treponema takeae. Tapi family-nya nggak usah diingat. Yang penting abang ingat aja nanti bentuknya itu dia tipis, berbelit-belit, sangat halus. Dan dia membentuk seperti kait, seperti ada kaitnya gitu, Bang. Kemudian untuk bisa mengamati lebih jelas bentuk dari leptospira ini, kita bisa gunakan pemeriksaan dark field microscope atau mikroskop lapangan gelap. Ya. Nah, kemudian mikroskopik lapangan gelap itu yang ciri khas untuk melihat yang bisa kita gunakan untuk melihat leptospira. Nah, kemudian kalau kita mau membuat kultur leptospirosis, kita gunakan medium pressure, yang namanya medium pressure. Kemudian secara sederhana genus Leptospira. Jadi Leptospira ini namanya genusnya. Genusnya ini terdiri dari beberapa spesies. Leptospira interrogans ini merupakan Leptospira yang patogen, dan ada Leptospira biflexa ini merupakan yang non patogen. Artinya kalau dia masuk ke dalam tubuh kita dia tidak akan menyebabkan gejala. Nah, untuk Leptospira interrogans itu ada 7 spesies lagi, Bang. Nah, oke. Sebenarnya ada 7 spesies Leptospira yang patogen. Dari ketujuh spesies itu nanti dia akan dibagi-bagi lagi menjadi serogroup. Nah, jadi contohnya di sini yang paling sering kan yang patogen itu kita sebut sebagai Leptospira interrogans yang paling sering. Ini dibagi lagi menjadi beberapa serogroup. Serogroup ini nanti akan dibagi menjadi serovar. Intinya dari Leptospira interrogen terbagi menjadi 23 serogroup, dan dari 23 serogroup ini terdiri dari 250 serovar. Nah, serovar ini diantaranya adalah Leptospira icterohemorrhagic, Leptospira canicola, L. pomona, dan lain sebagainya. Nggak usah abang hafal semua, nanti kita lihat mana yang paling sering keluar. Oke, untuk serovar. Iya. Nah, beberapa serovar tadi, Bang, dia akan berhubungan dengan binatang-binatang tertentu. Contoh, Leptospira icterohemorrhagic dia akan berhubungan dengan tikus. Jadi kalau misalnya
di rumahnya banyak tikus, kemungkinan penyebabnya itu Leptospira icterohemorrhagic. Kalau dia Voles, ya kalau Voles ini sejenis tikus juga dia bang, namanya Leptospira grypotyposa. Ada lagi yang berhubungan dengan sapi, jadi settingannya dia peternak sapi, berarti nanti Leptospira harjo. Ada juga yang berhubungan dengan anjing bang, ya kalau anjing itu nanti Leptospira canicola. Nah ini yang sering keluar nanti Leptospira pomona. Leptospira pomona ini sering berhubungan dengan babi. Oke, jadi dia nanti memelihara babi. Nah, kemudian diagnosis pasti kita lakukan, kita tegakkan berdasarkan adanya dijumpai Leptospira pada darah atau dijumpai Leptospira pada urin, ya, dari hasil kultur bisa. Kemudian bisa juga nanti dari hasil serologi. Jadi serologi Leptospira itu juga udah merupakan diagnosis yang alat diagnostik yang cukup bagus ya. Jadi udah bisa menegakkan diagnosis pasti. Contohnya serologi yang paling sering kita pakai itu adalah serologi MAT. Jadi kita bahas apa itu MAT ya Bang. Nah, kemudian bukan kultur ya? Gimana? Jadi Leptospira berarti ini kultur boleh, dua-dua bisa bang. Kultur bisa, MAT bisa. Nah, dua-dua boleh. Tapi kalau ditanya gold standar tetap kultur ya bang. Oh kultur ya, bukan MAT ya? Oke, jadi penularannya, iya. Tapi MAT itu udah hampir setara kultur bang. Hampir setara kultur. Nanti kita lihat soalnya. Nah, jadi penularannya itu karena kontaminasi air. Contoh, rumahnya kebanjiran atau ada air tergenang. Di air tergenang itu kencing tikus. Jadi Leptospira itu kan berada di tikus. Dia akan keluar melalui urin tikus. Urin tikus itu akan mengkontaminasi air. Nah, ketika air itu kena ke tubuh pasien, di tubuhnya kebetulan ada luka. Nah, jadi terkena infeksi terjadi jika terjadi luka atau erosi pada kulit. Kemudian luka itu dari luka itu masuklah air tadi, air yang sudah ada Leptospira, yang ada urin yang mengandung Leptospira. Nah, atau bisa juga langsung dari gigitan binatang, digigit tikus, digigit anjing atau digigit kucing. Nah, jadi faktor risikonya dia pekerja petani karena di sawah itu kan banyak air tergenang, kemudian dia baru saja kebanjiran atau baru saja melakukan kerja bakti pembersih selokan seperti itu ya bang. Jadi ini faktor risiko kelompok pekerjaan yang berisiko. Jadi settingan soalnya pasti ada pekerjaan ini, petani, tukang potong hewan ya, pekerja selokan, pekerja perkebunan dan lain-lain. Nah, jadi secara patogenesis Leptospira masuk ke dalam tubuh melalui kulit atau selaput lendir, kemudian dia masuk ke aliran darah, ya, kemudian nanti terjadilah respon imunologi. Ya, respon imunologi yang terjadi itu bisa secara selular maupun humoral. Nah, kemudian Leptospira ini ketika dia masuk dalam tubuh dia akan difagosit oleh makrofag. Nah, tapi di dalam tubuh makrofag nanti dia akan dihilangkan. Jadi beda dengan demam tifoid. Kalau demam tifoid tadi kan dia difagositosis oleh si makrofag, tapi di dalam tubuh makrofag dia masih bisa hidup. Nah, ini dia bisa hilang, bisa mati. Nah, kemudian akan terbentuklah yang namanya aglutinin, Bang. Ya, jadi aglutinin inilah nanti yang kita periksa pada saat pemeriksaan MAT. Kemudian ada yang kita kenal sebagai fase leptospiremia. Leptospiremia ini beredarnya Leptospira di pembuluh darah
tapi belum terbentuk yang namanya antibodi di sana. Oke. Nah, kemudian leptospira tadi bisa masuk ke jaringan-jaringan ginjal, mata, ya, dalam waktu 1-4 minggu. Oke. Ada 3 mekanisme yang terlibat dalam patogenesis leptospirosis. Yang pertama, bakterinya langsung masuk ke dalam kulit. Yang kedua, setelah itu terjadilah inflamasi non-spesifik. Datang makrofag, datang sel-sel yang non-spesifik menyerang si leptospira. Mati leptospiranya, muncullah yang namanya sistem imun yang spesifik. Terjadi reaksi imunologi. Nah, jadi leptospira ini ciri khasnya, ya ingat ya Bang, ciri khas leptospirosis ini pasien demam tambah nyeri betis, nyeri otot betis, tambah riwayat kebanjiran. Nah, jadi pada saat terjadi leptospiremia tadi, si leptospira ini akan mengeluarkan toksin. Toksinnya itu akan menyebabkan kerusakan pada beberapa organ. Kemudian terjadilah kerusakan pada endotel kapiler, sehingga nanti akan mengganggu fungsi organ dan terjadilah kerusakan secara histologi. Nah, kemudian setelah dari darah, dia akan tadi ke ginjal, Bang. Selain di ginjal, leptospira bisa juga bertahan di otak atau di mata. Ya, leptospira kalau di otak dia bisa masuk ke dalam cairan cerebrospinal, kemudian akan menyebabkan meningitis di otak, Bang. Nah, kemudian organ selanjutnya yang kena nanti dari ginjal. Di ginjal terjadilah interstisial nefritis, di hati terjadilah nekrosis pada hati, ya. Nanti di sel-sel hepar akan dijumpai infiltrasi sel limfosit di sana, Bang. Adanya proliferasi sel Kupffer di sana. Nah, kemudian di jantung bisa menyerang epikardium, endokardium maupun miokardium. Kelainan yang terjadi itu bisa terbatas pada satu daerah atau bisa menyerang seluruh daerah jantung. Kemudian di otot rangka dia akan menyebabkan nekrosis, vakuolisasi sehingga terjadi nyeri pada otot. Nah, nyeri yang sering terjadi pada otot adalah nyeri otot betis. Jadi nanti pada otot akan dijumpai adanya antigen leptospira. Nah, di mata sering si leptospira tadi bisa migrasi ke mata juga. Nah, jadi di mata akan menyebabkan uveitis. Satu lagi yang sering terjadi pada mata adalah conjunctiva suffussion. Conjunctiva suffussion. Suffocation. Apa itu conjunctiva suffocation? Jadi ada pelebaran pembuluh darah di konjungtiva, tapi tidak disertai dengan tanpa adanya inflamasi. Tidak ada inflamasi di sana. Jadi matanya merah aja, Bang. Merah melebar pembuluh darahnya kayak konjungtivitis tapi nggak ada inflamasi. Nah, habis itu dari pembuluh darah bisa terjadi vaskulitis. Nah, kalau udah vaskulitis ini nanti bisa menimbulkan perdarahan. Jadi udah bahaya ya, Bang. Kalau vaskulitis ini biasanya dia udah berat. Nah, jadi bisa muncul perdarahan peteki. Ya, ini pada kasus yang sudah berat. Kemudian bisa terjadi meningitis. Ya, meningitis leptospira. Nah, yang harus kita paham dan harus kita ingat, kalau udah terjadi meningitis sudah terjadi, berarti udah ada respon antibodi yang terbentuk. Berarti itu bukan leptospiremia lagi, udah terbentuk reaksi antibodi di sana, Bang. Ya, Bang, udah terjadi reaksi antibodi, respon antibodi. Nah, kemudian well disease. Well disease ini leptospirosis yang berat. Tandanya apa? Kalau udah ada ikterik, ya Bang. Kalau udah ada ikterik di sana, ikterus, maka pasti itu udah well disease. Dengan
keluhan-keluhan yang lain seperti azotemia. Azotemia apa? Gangguan fungsi ginjal, ureum kreatinin bisa meningkat. Ya, anemia pasiennya bisa. Oke. Nah, kalau ditanya yang paling sering menyebabkan well disease itu serotype yang mana? Serotype yang Leptospira icterohemorrhagica. Ya, yang ada hemoragiknya inilah yang sering menyebabkan well disease. Satu lagi, dua lagi siapa? Ada 3 dia, Bang. Yang kedua adalah Copenhageni, yang ketiga adalah Bataviae. Jadi ICOBA, ingat aja ya, Bang. ICOBA. Ya. Icterohemorrhagic, jadi ada ikterik dan ada hemorrhagic. Kemudian Copenhageni, kemudian Batavia. Nah, untuk gambaran klinis dari leptospirosis ini, dia memiliki masa inkubasi 2-26 hari, ini gak usah pernah diingat. Yang penting, leptospirosis itu dia memiliki 2 fase, ada fase leptospiremia dan ada fase imun. Kalau udah terjadi fase imun, biasanya ini nanti akan mengakibatkan yang namanya meningitis apa, Bang? Meningitis leptospira. Nah, tanda dari fase leptospiremia ini apa? Ya, tanda dari fase leptospiremia menembus ya. Adanya leptospira dijumpai di dalam darah dan di dalam cairan cerebrospinal. Iya. Jadi di awal-awal ya didapatkan leptospira di darah dan di cerebrospinal. Gejalanya apa? Gejala yang sering itu demam, menggigil, sakit kepala, conjunctiva fusion, kemudian nyeri betis yang sering ya, Bang. Nyeri pada gastrocnemius, ya otot betis. Yang lain nanti bisa ruam pada kulit, bisa fotofobia, ya bisa ikterus kalau sudah berat. Nah, kemudian yang jarang, keluhan yang jarang itu splenomegali, pneumonitis, diare, edema, dan lain sebagainya. Dengan gejala awal dari demam leptospirosis itu dia demam disertai dengan nyeri kepala, biasanya di bagian otak, di bagian frontal, bagian depan. Kalau nyerinya di retroorbital itu kemungkinan demam berdarah. Nah, kemudian nanti akan disertai nyeri pada otot yang hebat, ya terutama otot paha atau betis, dan juga bisa nyeri pada pinggang. Nah, kalau udah terjadi fase imun ini ditandai dengan dijumpai titer antibodi, ya, kemudian demamnya itu tinggi, bisa sampai 40 derajat Celcius, ya Bang, ini bukan 400, 40 derajat Celcius, disertai menggigil, kelemahan umum, kemudian tetap nanti ada nyeri pada otot-otot kaki, ya, otot betis, kemudian nanti sudah disertai, nah ini tandanya, sudah disertai kerusakan ginjal, hati, dan uremi, ya. Konjungtivanya masih ada konjungtiva fusion dan injection, dengan ikterus merupakan tanda patognomonik untuk yang fase imun. Jadi ikterus itu sering terjadi pada fase imun. Terjadinya meningitis itu juga merupakan tanda dari fase imun, ya Bang. Nah, kalau kita lihat nanti gejala-gejala yang lain bisa muncul nefritis, azotemia karena sudah terjadi gangguan ginjal. Oke. Kemudian untuk diagnosisnya gimana? Jadi pada umumnya diagnosis awal dari leptospirosis itu memang sulit, ya, karena biasanya pasien udah datang dengan keluhan yang parah, ya, dengan komplikasi yang parah seperti meningitis, bisa terjadi hepatitis, ya, dan lain-lain. Jadi yang paling penting adalah lihat di anamnesisnya ada nggak resiko pekerjaan seperti petani, pembersih selokan. Kemudian kalau petani pembersih selokan berarti dia merupakan resiko yang tinggi, atau dia baru saja mengalami kebanjiran. Kemudian demamnya itu muncul mendadak disertai nyeri kepala di bagian frontal, nyeri otot di mana ototnya Bang? Di betis, matanya merah atau conjunctiva fusion, ada fotofobia,
Kemudian bahasanya bisa bradikardi, ya, bisa hepatomegali, bisa juga nanti dijumpai leukositosis. Dan LED-nya meningkat. Pada urin nanti bisa dijumpai adanya proteinuri, leukositori, sama CAS di sana ya Bang. Nah, bila hati sudah terlibat, ya bila sudah terjadi hepatitis, maka nanti bisa dijumpai adanya peningkatan AST dan bisa terjadi ikterik. Nah, oke. Kemudian diagnosis pastinya, kalau dibilang diagnosis pasti adalah pastinya harus kita kultur, ya. Bisa kita isolasi leptospira dari cairan tubuh. Ya, dari cairan tubuh yang mana tadi Bang? Dari darah atau dari CSS, ya, cerebrospinal. Atau bisa juga menggunakan pemeriksaan serologi, ya kayak MAT tadi. Nah, kalau kultur kita ambil dari darah atau dari CSS. Segera kita ambil pada awal gejala. Dianjurkan kultur ini diambil dengan melakukan kultur ganda, artinya spesimennya itu 2, dari darah sama dari CSS, dan jangan sampai pasiennya sudah minum antibiotik. Kalau dia udah minum antibiotik, nanti hasil kulturnya bisa false negatif. Nah, kultur urin gimana Bang? Bisa kultur rancu urin nanti bisa kan? diambil 2-4 minggu setelah. Iya Bang, bisa rancu. Nanti bisa diambil 2-4 minggu setelah onset penyakit ya Bang, kultur urinnya. Nah, yang kedua bisa kita lakukan pemeriksaan serologi. Serologi ini bisa kita lihat nanti pada tabel di bawah ini. Fungsinya adalah mendeteksi antibodi yang terbentuk terhadap leptospira. Oke. Nanti kita masukkan ke alat PCR, ya, ke alat fluorescent antibody stain atau silver stain, atau pakai mikroskopik lapangan gelap atau dark field mikroskop. Nah, jadi ada banyak metode pemeriksaan serologi yang nggak banyak sih Bang, cuman ada 2. Kita bagi, ada yang MAT. MAT itu apa? Microscopic agglutination. Satu lagi MSAT. MSAT itu macroscopic slide agglutination. Nah, jadi lebih sering pakai MAT lah. Yang satu mikro, yang satu makro. Ya, lebih sering pakai MAT. Nanti mau ditanya, yang termasuk ke dalam golongan MAT yang mana? Jadi yang termasuk ke dalam golongan MAT ini adalah uji tarik celup. Pokoknya dia pakai dipstick, itu berarti masuk ke dalam golongan MAT. Atau leptotek lateral flow. Oke, jadi leptotek ini biasanya dia masuk ke dalam yang MAT. Atau indirect, ya, indirect fluorescent antibody, indirect hemagglutination, atau uji aglutinasi latex. Jadi yang menggunakan latex itu dia masuk ke dalam golongan MAT. Tapi kalau yang masuk ke dalam golongan MSAT, itu ada ELISA, PSAT, sel, sama CIE. Oke Bang. Nanti ini ada yang pertanyaannya nih. ELISA, SAT, sel, sama CIE. Nah, jadi rangkumannya nanti di sini, pokoknya leptospirosis itu ada yang ringan, ada yang berat. Ringan dia belum ada ikterik, anikterik. Jadi keluhannya cuma demam, nyeri betis, mata merah, dan lain-lain. Kalau udah berat, dia udah ada ikterik. Kalau yang berat ini kita sebut sebagai Wells disease ya Bang, nama lainnya. Ya. Jadi nanti kita bisa lakukan pemeriksaan MAT, biasanya ini kita lakukan pada minggu kedua, tapi kalau dia minggu pertama itu kita lakukan kultur darah atau kultur CSF, ya, CSS, cerebrospinal fluid. Ya, jadi dia di sini tadi. Sorry Bang, bukan minggu pertama. Kalau CSF ini 2-4 minggu. 2-4 minggu setelah onset, ya Bang. 2-4 minggu ya. Nah, kultur darah. Okay. Jadi nanti dari MAT ini kita akan jumpai adanya IgM anti leptospira. Oke. Nah, untuk dark field mikroskop ini sering kita pakai juga, ya. Ini bisa dipakai pada leptospirosis, pada kolera, dan pada sifilis.
Ini kira-kira jawabannya apa, Bang? Seorang laki-laki 42 tahun bekerja sebagai petani, Dek. Udah ada faktor risiko. Tidak sadar. Pasien mengalami demam, ada pemeriksaan fisik sekiranya icteric, conjunctival suffusion, splenomegaly, dan nyeri otot betis. BAK sedikit berwarna coklat. Pemeriksaan penunjang yang diperlukan dilakukan adalah tadi udah kita bahas, ada MAT ya. Yang kita harapkan adalah IgM. Inilah IgM leptospira. Setuju Abang deh. Diagnosanya nih Wells ya udah ya. Karena Udah berat kata ini kuncinya kan? di sini, Bang. Segera. Segera. Ya, dia karena udah icteric ya. Dia kan mau hasil segera. Ya, kalau segera paling cepat memang si ini ya, Bang. Si IgM anti leptospira. Pokoknya kalau untuk memeriksa leptospirosis cuma dua, pemeriksaan antibodi atau kultur ya, Bang. Jadi pakai antibodi bisa MAT, bisa MSAT. Jadi kalau mau segera kalau mau segera IgM, kalau mau gold standar kultur ya kita buat ya. Kultur darah atau kultur cairan cerebrospinal. Ya, Bang. Kalau ini, Bang? Seorang laki-laki 32 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan bicara tidak nyambung, tampak ngantuk, demam hari ke-6, muncul mendadak, tinggi dan menetap. Kadang disertai menggigil, pasien juga mengeluh kulit dan mata kuning, icteric ya dek ya, Wells nih, disertai perubahan BAK seperti teh. Pasien mengalami muntah darah sejak 6 jam sebelum masuk rumah sakit, warna coklat kehitaman dan tidak dapat BAK sejak 1 hari ini. Riwayat sakit ginjal dan liver disangkar. Pasien tinggal di wilayah kumuh perkotaan yang sering terkena banjir khas selama musim hujan. Riwayat berpergian ke pulau disangkal. Tempis, lemah, tekanan darah bagus, nadi cepat, respiratori sesak, suhunya demam dek 38,4. Pemeriksaan kepala leher sekiranya icteric, injeksi konjungtival, abdominalnya tidak ada organomegali, pemeriksaan penunjang HB10, leukositnya meningkat, trombositnya bagus, fungsi hati sudah meningkat deh. Uriumnya 30 dengan kreatininnya masih bagus, bilirubin directnya 2,9, bilirubin totalnya 5,1, LED-nya meningkat dengan HB viral marker negatif. Mikroorganisme yang pada pasien ini berasal dari serotype, kecuali tadi ada Icoba, Icterohemorrhagic betul, Batavia betul, Icoba, Copenhagen betul. Berarti yang enggak kecuali Pomona. Oke, sip. Ini diagnosisnya apa, Bang? Apa rupanya? Pomoman itu apa? Itu kalau dia nanti berasal dari babi, Bang. Dia peternak babi ininya. Soalnya ya. Keywordnya. Jadi kan boleh nggak ini kamu kan buat, diagnosisnya boleh nggak kamu buat di situ kamu buat di situ keywordnya, misalnya pomoma babi. Tadi kan ada sapi lagi ya, kalau nggak salah Bang, ada sapi apa? Yang ketiga-tiga ini untuk si Wells disease, Bang. Oh untuk gitu. Wells disease kalau yang ketiga-tiganya itu. Jadi cuma yang bedanya pomona ini kalau aja ya. Untuk Wells disease. Tuh. Pomona Nah, jadi Harjo. Kalau icterohemorrhagic dan Copenhagen ini, jadi si ikonya itu tikus asalnya. Oh iya. Oke. Ya. Oke. Kalau bannya nggak ada ya, bannya nggak ada dituliskan sini. Jadi kalau ini tikus ya. Baru tahu abang lah gini. Ikoba pula lagi ya kan. Kalau nggak kita buka buku ya kan. Ini Bang. Mana? Seorang mana nih? Oh, ini
Seorang laki-laki 32 tahun datang ke IGD dengan keluhan kesadaran sudah menurun sejak 1 hari, demam tinggi hari ke-7 disertai menggigil, mengeluh ada matanya kuning sejak 3 hari, demam, disertai keluhan nyeri sekujur tubuh. Pasien juga mengeluh BAK sedikit sejak 1 hari yang lalu, riwayat sakit ginjal dan liver disangkal. Daerah tempat tinggal penderita mengalami musibah banjir. Riwayat bepergian keluar kota nggak ada, PMPIS, KU lemah, sadar, tekanan darah, hipotensi, takikardi dengan RR-nya meningkat, suhu badan tingkat, pemeriksaan kepala didapatkan sekali iterik, injeksi konjungtival, ada kaku kudu, pemeriksaan abdomen ditemukan hepatomegali, ekstremitas ada nyeri, tekan pada gastrocnemius, pemeriksaan penunjang HB bagus, leukosit meningkat, trombosit bagus, fungsi hati meningkat, urium kreatinin, kreatininnya agak naik nih, bilirubin direct dan bilirubin total agak bermasalah, viral marker bagus. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang benar mengenai patogenesis penyakit di atas? Ini udah mulai agak bingung kita ini. Terus terang abang bingung ini, Dek. Tapi pasti diagnosanya ini udah Wells. Ini diagnosisnya apa, Bang? Wells ini udah, Dek. Udah penuh darah itu. Kaku kudu Wells positif. Hah? Kalau kaku kudu positif, berarti meningitis, leptospirosis. Kalau dia Wells disease nggak ada kaku kudu, Bang. Memang awalnya dia Wells disease, udah menyebar ke meningen. Jadi meningitis, leptospirosis. Kalau udah terjadi leptospirosis meningitis, itu tanda bahwasannya ini sudah terjadi reaksi apa, Bang? Reaksi imunologis. Jadi tanda bahwasannya dia reaksi imunologis itu kalau sudah terjadi meningitis sama terjadi Wells, ya. Wells juga benar, tapi karena dia udah kaku kudu, jadi diagnosisnya jatuh ke meningitis. Kaku kudunya positif. Dek, ada berapa fase masalah leptospira atau Wells ini? Ada berapa fase dia, Dek? Sebelum ke reaksi imunologis ada apa tadi dia? Dia sebenarnya kan, Bang, ada 3 fase. Coba fase pertama, fase infeksi langsung. Fase langsung. Yuk, sama-sama yuk, biar abang ingat juga. Fase pertama tadi infeksi, infeksi bakteri langsung. Dia masuk ke dalam tubuh kita, baru muncul apa? Muncul apa? Yang kedua, datang sistem imun apa? Sistem imun yang non spesifik. Contohnya siapa tadi? Sistem imun non spesifik, contohnya makrofagositosis, itu kan sistem imun non spesifik. Setelah itu barulah muncul, jadi 3 itu aja dia, Bang, mekanisme infeksi leptospira pada. Oke. Baik, Dek. Oke, Dek. Ini, Bang. Coba kita lihat. Agak geser sedikit, Dek. Oke. Seorang laki-laki 32 tahun ke IGD, keluhan demam tinggi hari ke-5 disertai menggigil. Matanya kuning, disertai keluhan nyeri sekujur tubuh, riwayat sakit ginjal liver nggak ada. Pekerja pasien adalah tukang potong hewan, Dek. Riwayat bepergian keluar kota nggak ada. Fisiknya KU lemah, sadar, dengan tekanan darah bagus, nadinya 98, RR 26, suhu badan tinggi. Pemeriksaan kepala diberikan skala iterik dengan injeksi konjungtival. Abdomen tidak ada organomegali. Ada nyeri tekan pada gastrocnemius. Pemeriksaan penunjang HB-nya 11, leukositnya 16.000, trombositnya 100.000 dengan SGOT 30, SGPT 40, urea 40 dengan kreatinin 1,3, bilirubin direct 4,5, bilirubin totalnya 6,5 dengan viral marker negatif. Pemeriksaan apakah yang diagnosa pasti? Diagnosa pasti kultur ya, Dek ya. Kultur, betul. Baru
MAT ini semua betul lah. Ada uji cari celup ini juga betul. Mikroskop lapangan gelap betul. Tapi abang PCR nggak sanksi ya bang. ACD betul itu. Tapi PCR ini tadi untuk melihat kultur. kultur. Oh, Nah, jadi oke. metode bukan melihat kultur. Metode untuk melihat uji celup-celup ini MAT kita pakai PCR. Kan di sini dia bilang gini. Serologi dapat dilihat pada tabel 3 ya kan. Jadi untuk mendeteksi antibody untuk mendeteksi adanya leptospira kita bisa gunakan metode ada silver stain. Dengan metode ada banyak, ada pakai metode MAT. Jadi cari celup itu pakai dipstick ya Bang, masuk ke dalam metode MAT. Kalau yang ELISA, PSAT, SEL sama CIE itu masuk ke dalam metode MSAT. MSAT. Jadi semuanya betul. Semuanya. Kalau ini Bang? Seorang laki-laki 29 tahun dibawa ke IGD dengan penurunan kesadaran. Sejak 5 jam sebelumnya pasien mengeluh demam. Terdapat riwayat keluhan nyeri pada betis, buang air kecil tampak kecoklatan pada pneumonia diberikan injeksi konjungtiva. Pasien baru kena banjir ini jadi gotong royong. Diagnosa pasti. Bentar dulu. Bentar, Dek. Sebetulnya abang mau jawab C, tapi di situ ada kultur lah, Dek. Diagnosa pasti loh itu, dia bilang. Ya. Bukan segera. Ada kultur darah di situ. Agak ragu jadi abang. Tapi abang mau jawab jadi C, ada dua ya Bang? Ada dua jadinya ya. Kayak mana tuh? Kalau kamu pilih mana? Mungkin salah kunci atau harusnya itu jangan kultur darah, kultur feses harusnya ya Bang. Tapi memang kalau dari hari kan dia masih 7 hari kan Bang? 7 hari. Kultur ini setelah 2-4 minggu dari onset. Tadi kan kita rubah kan Bang? 2-4 minggu dari onset. Berarti belum bisa ya? Jadi kalau dia udah 2 minggu baru bisa kultur darah. Karena di sini ya Bang kuncinya kultur diambil dari darah. Oh sorry Bang, salah. Kultur urin Bang dia 2-4 minggu. Jadi kultur bisa 3 spesimennya. Darah, CSS sama urin. Kalau darah sama CSS itu segera ya. Jadi hari-hari pertama boleh, hari kedua boleh. Berarti yang tadi tetap boleh ya, tetap boleh pada hari kedua. Boleh. Darah sama urin. Berarti mungkin salah kunci itu. Jadi ada 2 jawabannya, betul Bang, ada 2. Iya. Salah kunci. Atau mungkin dia salah tulis itu, mungkin kultur. Kalau kita lihat ya. Jadi ya dua-duanya bisa kita pakai. Ya, awal infeksi. Oke, sampai di sini Bang ada yang mau ditanya? Belum ada, Dek. Belum ada. Penata laksanaan kan ada tata laksana. Nah, tata laksana kita bahas besok boleh Bang? Sebelum malaria kita bahas yang leptospirosis. Boleh. Boleh deh. Karena tata laksananya cukup banyak. Nanti takutnya nggak efektif karena dipadatkan di satu pertemuan. Jadi besok nanti nimbrung ke sekalian sama pembahasan yang ini Bang. Mungkin besok Fikri nggak masuk malaria dulu karena malaria itu harusnya satu pembahasan selesai atau 2 pembahasan karena soal malaria itu banyak. Jadi besok Fikri mungkin masuk ke materi yang sipil dulu. Tetap infeksi tapi materi yang sipil. Apa tuh, Dek? Kita cari dulu. Apa ya? Kalau kita lihat di sini soalnya bahannya udah ada. Soal yang ada itu tunggu ya Bang. Kalau bahan udah ada. Bahan udah aman karena dari buku ada banyak. Soalnya pun udah banyak di sini. Nah, cacing. di sini
Tapi cacing-cacing itu Soal jarang. cacing belum ada bang di sini. Cacing belum nggak ada di sini. Sebenarnya udah habis sih langsung ke malaria, satu lagi paling nanti tentang sepsis. Nah nanti mungkin Fikri lihat materi tentang luka. Dari luka dia jadi sepsis. Nah mungkin masuk ke materi itu. Luka, yo. Ada bahannya, Dek? Intinya Luka kalaupun itu? nanti enggak, kalau di buku penyakit dalam Fikri lihat sini kan bang. Belum jelas sih di buku penyakit dalam. Tapi kalau ada konsensus untuk tentang luka ya bang, luka sama soal tetanus masuk mana dia bang? Tetanus maksudnya, Tetanus, Dek? difteri dia masuk kemana bang? PTI Soal lagi? tentang tetanus dia masuknya kemana? Ke Infeksi? sini. Iya. Tapi soal-soalnya nggak ada bang. Nggak ada ya? Soal tetanus nggak ada di sini. Nanti kalau ada soal tentang tetanus, rabies, kirimkan ya bang. Oh, boleh, Dek. Berarti tetanus, rabies, sama apa itu?